Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saadatul Laili dengan NIM 1422100031. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki batas dan merdeka. Kedaulatannya diakui dan setiap warga negara akan terikat oleh hukum dan peraturan negara yang berlaku. Bentuk negara dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara dengan struktur tunggal atau negara yang tidak terdiri dari negara bagian. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat adalah negara bagian yang terdiri dari beberapa negara bagian. Selanjutnya yaitu konsep negara modern. Negara modern pada umumnya dipahami sebagai organisasi politik yang memiliki kedaulatan, wilayah tetap, pemerintahan struktur, serta pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Yang pertama, penduduk yang tetap. Unsur-unsur negara pertama yang harus dipenuhi adalah penduduk yang tetap atau rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Penduduk yang tetap memiliki peran penting dalam membentuk negara karena mereka membentuk dasar dari struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Yang kedua yaitu wilayah yang pasti. Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, di mana wilayah merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yuridisnya atas masyarakat, segala kebendaan, serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan negara merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara daerah, dan sebagainya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat, dan tidak dapat dibagi-bagi, dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara disebut sebagai subjek hukum internasional karena seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain, maka negara juga perlu untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Pembentukan negara tidak terjadi begitu saja. Ia melewati proses yang panjang. Proses-proses tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam teori terbentuknya suatu negara. Adapun beberapa teori yang membahas terbentuknya negara antara lain. Yang pertama yaitu teori hukum alam, yang kedua yaitu teori ketuhanan, yang ketiga yaitu teori kontrak sosial, dan yang terakhir yaitu teori kekuatan. Yang pertama yaitu teori hukum alam. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya hukum alam. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, tetapi karena adanya kehendak dari alam. Selanjutnya yaitu teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Dan selanjutnya yaitu teori kekuatan dapat diartikan sebagai negara terbentuk disebabkan adanya dominasi negara kuat yang menjajah. Kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara. Yang terakhir yaitu tujuan terbentuknya negara. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan fundamental yang menjadi dasar keberadaannya. Secara umum, tujuan terbentuknya negara berkaitan dengan upaya menciptakan kehidupan yang tertib, aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Keberadaan negara diperlukan untuk menghindari kondisi tanpa aturan yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian dalam kehidupan sosial.